Jumpa lagi dengan Mas Irfan masih dalam video rangkaian Ini Budi dan Prince untuk pembahasan fisika. Kali ini kita akan membahas masih soal UAN 2013 pada soal berikutnya. Coba dilihat nomor 6 ya. Itu mengenai yang ditanyakan mengenai babnya adalah mengenai energi ya, energi, dimana energi lebih khususnya lebih energi kinetik, perbandingan energi kinetik antara dua benda, yaitu antara bus dan mobil. Nah, kita bandingkan energi kinetik 1 banding energi kinetik 2. Energi kinetik telah kita pelajari bahwa energi kinetik itu rumusnya adalah setengah dikali massa 1 dikali V1 kuadrat. Misalnya ini bus, ini yang mobilnya adalah setengah massa mobil dengan V mobil kuadrat. Kita masukkan aja setengah dikali 10.000 ya, dikali kecepatannya berapa? 10 ya, 10 meter per second, 10 kuadrat. Ini juga sekali setengah dikali massa mobil berapa? Ada 500 kg ya. 500 kg dikali kecepatan mobil tuh 20. Nah, ini 10 jadi 100 gitu ya. Yang ini 10.000. Ini setengah. Setengahnya boleh kita coret? Boleh ya. Dari awal kita udah coret setengahnya boleh. 10.000 banding 500 kali 400. Kita ini coret-coret, ini jadi 4, yang ini juga hilang 2 nolnya, ini hilang nolnya, berarti ini sekitar 20, 5 kali 4, yang ini adalah 100 ya, ini 100. Jadi berapa? Ini adalah 5 banding 1. 5 banding 1 ada di jawaban C. Inilah perbandingan energi kinetik, kita cuma membandingkan aja antara bus dan mobil. Setengah mv kuadrat, coba diingat. Oke, berikutnya coba perhatikan untuk soal nomor 7. Pesawat sederhana terusnya bidang miring ya, bidang miring, dimana yang ditanyakan adalah gaya untuk mendorongnya. Biasanya pesawat sederhana itu seperti yang telah kita pelajari itu berkaitan dengan keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik itu didapat dari, kalau untuk bidang miring adalah sisi miringnya. Jadi kalau misalnya ini bidang miring, ini ada sisi miring, ini ada tinggi. Sisi miring dibagi tinggi, gitu ya. Sisi miringnya berapa? Nah, di sana dilihat di soal itu 3 meter per tingginya itu adalah 1,5. Jadi kita memiliki keuntungan 2 kali. 2 kalinya kita lebih untung, maksudnya itu. Ketika kita mendorong di bidang miring lebih enteng. Ketika kita mendorong di bidang miring 2 kali lebih untungnya ya. Nah, maka gaya yang diperlukan adalah, ada rumus kedua keuntungan mekanik itu adalah beban yang aslinya adalah 500 Newton. Nah, ini gayanya. Jadi kalau keuntungan mekanik di sini 2, maka gaya yang dibutuhkan adalah 500 per F. Maka F adalah 250 Newton. Setengahnya ya. Ketika kita untung 2 kali, maka kita lebih enteng setengahnya. 250 itu sekitar B. Gitu. Untung 2 kalinya ya berarti lebih enteng setengahnya dalam mendorong beban, seperti itu. Oke, berikutnya coba diperhatikan. Tekanan. Oke. Nah, tekanan yang terbesar yang ditanya adalah yang paling besar. Yang paling besarnya yang mana sih? Gitu ya. Yang paling besar. Nah,
Kita tahu bersama dalam, bisa dibuka lagi video ini Budi sebelumnya tentang tekanan, bahwa tekanan itu adalah F per A ya, dimana area itu sangat berpengaruh. Semakin kecil area maka akan semakin besar tekanan. Kita tinggal lihat saja di sana manakah area yang paling kecil. Oke, coba dihitung. Dilihat ternyata setelah dihitung area yang paling kecil terlihat yang A ya. Yang A itu sekitar 4 dikali 2 yaitu 8 cm persegi. Yang lainnya lebih besar daripada 8 cm persegi. Coba bisa dihitung ya. Jadi jawabannya adalah A. Ini adalah yang paling kecil. Yang paling kecil sehingga menghasilkan tekanan paling besar. Oke. Siap, lanjut. Nomor berikutnya, nomor 9. Periodenya tentang gelombang. Yang ditanyakan adalah T besar. Periodenya berapa sih? Kayak gitu. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui di sana adalah kecepatan. Kecepatan gelombangnya berapa? Di soal dilihat kecepatan gelombangnya itu adalah 2 meter per second. Dan ada data gambar. Ada data gambar seperti ini. Dimana dari sini ke sini adalah 15 meter ya. Maka panjang gelombangnya berapa kira-kira? Ingat panjang gelombang adalah satu gunung dan satu lembah. Maka 10 meter. Ya, panjang gelombang satu gunung, satu lembah. Itulah 10 meter. Panjang gelombang adalah 10 meter. Sedangkan periode hubungannya apa? Seperti rumus di SD ya. Bahwa kecepatan adalah jarak. Jarak dalam gelombang, panjang gelombang. Panjangnya dibagi periode. Gitu ya. Maka kalau ditanyakan periode, maka panjang gelombang dibagi kecepatan. Gitu ya. Panjang gelombangnya adalah 10, kecepatannya adalah 2, maka periodenya adalah 5 sekon. 5 sekon ada di B ya. 5 sekon. Ini mengenai gelombang ya. Jadi hati-hati dalam penentuan panjang gelombangnya. Ingat, satu gunung, satu lembah adalah satu panjang gelombang. Oke, berikutnya yang terakhir nomor 10. Coba adik-adik perhatikan. Di suatu lembah di dalam bumi, teriakan seseorang akan terdengar bergema gitu ya, karena bunyi dipantulkan. Ingat tentang gema ya. Di lembah yang sama di bulan tidak akan terdengar gema karena apa? Nah, itu pertanyaannya. Coba diperhatikan lagi adik-adik. Apakah yang A, gaya tank gravitasi di bulan lebih kecil, tapi gravitasi itu tidak mempengaruhi bunyi ya. Nah, yang kedua, suhu di bulan lebih rendah dibanding di bumi. Suhu juga tidak mempengaruhi ya gitu. Jadi yang pertama gravitasi tidak mempengaruhi bunyi. Yang kedua tentang suhu juga tidak mempengaruhi. Nah, yang ketiga yang C itu bahwa di bulan itu tidak ada udara. Tidak ada udara katanya. Udara. Ini betul. Karena sekali lagi bunyi merupakan gelombang mekanik. Mekanik ya. Mekanik apa? Di video sebelumnya telah dibahas. Gelombang mekanik itu perlu medium. Sedangkan di bulan itu nggak ada udara, jadi nggak ada medium. Jadi nggak akan terdengar suara kita senyaring apapun. Gitu. Itu mengenai gelombang ya. Jadi jawabannya adalah C. Jadi itu demikian part 2 mengenai UN. Sampai jumpa lagi di pembahasan fisika ini Budi dan Prince berikutnya. Sampai jumpa.